Di awal film, kita diperlihatkan sebuah pickup milik peternak diberhentikan oleh petugas di pos pemeriksaan. Mereka menyemprotkan cairan disinfektan sebagai bagian dari tindakan pencegahan karena ada kebocoran zat kimia di sebuah laboratorium bioteknologi. Setelah melewati pos itu, pengemudi truk terlihat menabrak seekor rusa di jalan. Ia mengira rusa itu mati, lalu pergi tanpa menyadari sesuatu yang mengerikan baru saja terjadi. Tak lama setelah truknya menjauh, rusa itu bangkit kembali. Matanya berubah putih, menandakan bahwa ia telah terinfeksi virus misterius. Kemudian, kita diperlihatkan seorang manajer investasi yang sibuk dan kurang perhatian pada anaknya, Seok-woo. Seok-woo sedang terlihat menelepon seseorang. Setelah itu, dia menyuruh untuk ke ruangannya. Setelah telepon itu, Seok-woo melihat sebuah berita terbaru di Korea yang menyampaikan kematian ikan misterius di Dam Jinyang. Kemudian, Kim datang ke ruangan dan terjadi sedikit perdebatan mengenai perusahaan mereka. 그래도 개미들 입장에선 좀 김대리, Saat Kim ingin keluar dari ruangan, Seok-woo bertanya padanya. 애들 뭐 좋아하는지 그런 거 좀 아나? Kemudian adegan berpindah ke Seok-woo yang sedang di parkiran mobil sedang teleponan dengan mantan istrinya. Mantan istrinya bilang bahwa anak mereka yang sekarang tinggal bersama Seok-woo akan pergi sendirian ke tempat tinggal ibunya di Busan. 수환이가 내일 여길 오겠대. 자기 혼자서라도. Setelah Seok-woo pulang dari kerjanya, dia disambut hangat oleh ibunya dan langsung menemui putrinya, So-an. Saat Seok-woo menanyakan ke putrinya untuk memastikan apakah dia sudah memberitahu ibunya bahwa ia akan pergi ke Busan, Seok-woo pun mengajaknya minggu depan, tetapi putrinya yang masih kecil tetap memaksa untuk pergi ke Busan besok. 내일 수환 Setelah keesokan harinya, Seok-woo dan putrinya sedang di dalam mobil menuju stasiun. Di tengah perjalanan, ada segerombolan kendaraan damkar, ambulans, dan polisi. Seok-woo menduga ada kejadian yang tidak biasa. 수아라, 저기 무슨 일 났나 봐. Sesampainya, Seok-woo dan putrinya di stasiun, keadaan masih normal seperti biasa. Tidak ada tanda-tanda bahaya. Adegan berpindah ke salah satu gerbong yang berisi tim bisbol. Ada wanita bernama Jin-hee dan laki-laki yang bernama Yang-guk. Saat sampai di kereta, Seok-woo langsung duduk dan tak lama kemudian tidur untuk mengisi tenaganya. Saat penjaga sedang memastikan tidak ada penumpang yang tertinggal, ada seorang wanita yang menyelinap masuk dan terlihat seperti kesakitan berlumuran darah. Saat kereta berangkat, Kim yang sedang terlihat melamun tanpa sengaja melihat seorang penjaga yang diserang oleh seseorang. Tak lama kemudian, ada seorang bernama Yong-suk yang memanggil salah satu staf kereta karena merasa ada yang tidak beres dan janggal di dalam toilet. Setelah toilet dibuka paksa, ternyata ada seorang yang sangat terlihat ketakutan. Kita sebut saja Pak Anto. Dia dengan wajah ketakutan berkata, "Semua orang mati." Seolah-olah dia mengetahui semuanya. Adegan berpindah ke wanita yang berlumuran darah tadi berjalan seperti zombie. Dan tak lama dia terjatuh pingsan. Kebetulan ada staf kereta wanita yang melihatnya. Tanpa pikir panjang, dia membantu menyadarkan dan meminta bantuan ke staf yang lain untuk memeriksa keadaan. Saat So-an sedang mencari toilet, tanpa disengaja dia bertemu Sang-hwa, si pria kekar berotot yang sedang menunggu istrinya di toilet. Adegan memperlihatkan saat Seok-woo terbangun dari tidurnya karena ponselnya yang berdering. Dia mendapatkan berita buruk dari perusahaannya karena ada demo yang tidak biasa. Dia pun melihat berita yang ada di TV kereta yang sangat mengerikan. Dan dia teringat dengan putrinya yang saat itu tidak ada di bangkunya. Dia langsung bergerak mencarinya. Saat staf wanita menunggu bantuan dari rekan lainnya, tanpa disadari wanita yang pingsan tadi dan berubah menjadi zombie. Karena staf wanita masih belum tahu keadaan dan apa yang dilakukan wanita tersebut, akhirnya dia terkena gigitan dan membawanya sampai ke gerbong tim bisbol. Dan disinilah kekacauan dalam kereta dimulai. Saat Seok-woo sedang mencari putrinya, dia melihat seseorang yang terlihat lari ketakutan. Dengan rasa penasaran, Seok-woo pun mencoba mengecek apa yang terjadi. Tak lama kemudian, dia baru menyadari ada beberapa orang yang menjadi zombie. Dan kebetulan putrinya berada di toilet belakangnya. Seok-woo langsung berlari menggendong putrinya ke gerbong yang aman. Saat perjalanan, dia sempat terjebak. Saat Sang-hwa menunggu istrinya, dia merasa heran dengan tingkah orang-orang yang berlalu lalang. Setelah itu, istrinya pun selesai dari kamar mandi, yang ternyata sedang hamil. Dia bernama Seong-kyung. Saat mereka ingin pergi, terlihat orang yang sedang diserang oleh orang lain.
Seong-kyong langsung meminta suaminya melawan dan membantunya. Berkat dia, Seok-woo dan putrinya berhasil lolos dari kepungan tersebut. Namun, saat Seong-kyong dan suaminya ingin berlari dan menuju gerbang yang aman, hal tak terduga terjadi. Si Seok-woo menutup pintunya. Setelah Sang-hwa dan istrinya berhasil masuk ke gerbong aman, terjadi sedikit cekcok antara Sang-hwa dan Seok-woo. Tetapi untungnya, istrinya Sang-hwa melerai mereka berdua. Setelah itu, Seok-woo mendapatkan telepon dari ibunya, yang ternyata kampung halamannya juga sudah diserang oleh zombie. Tak lama kemudian, terdengar suara zombie yang sedang menyerang ibunya Seok-woo. 엄마? Tak lama setelah itu, kereta mulai melambat dan ternyata melewati salah satu stasiun yang keadaannya sangat kacau parah. Semua orang berfokus ke berita terkini yang menyatakan bahwa hampir semua distrik telah diserang dan rusak. Pemerintah mencoba meyakinkan semua orang untuk berdiam diri di rumah dan tidak keluar. 존경하는 국민 여러분, 속에서 많은 부상자가 발생되었고 일부 시위대는 경찰 버스 국가 재난 상황을 발령. Saat Seok-woo dan anaknya sedang istirahat, mereka bertemu dengan dua nenek yang sepertinya saudara kandung, kakak adik. Tak lama kemudian, ada pesan suara dari kereta yang mengumumkan bahwa mereka akan berhenti di stasiun Daejeong. Dan mereka diberitahu bahwa stasiun tersebut sudah aman dan ada militer yang akan melindungi kereta mereka. Kemudian, Seok-woo berjalan ke gerbong yang sepi dan mencoba menelepon kenalannya yang seorang militer. Dia bertanya mengenai kebenaran militer di stasiun Daejeong dan situasinya, tetapi temannya itu berbicara dengan nada yang seakan menutupi sesuatu. Temannya akhirnya memberitahu Seok-woo untuk berjalan ke arah timur dan tidak ke alun-alun utama. Setelah Seok-woo mematikan ponselnya, tanpa disadari, Pak Anton yang ketakutan di toilet tadi mendengar semua percakapan Seok-woo. Saat mereka sampai di stasiun, terlihat keadaan yang sepi dan kosong. Saat yang lain menuju alun-alun utama, Seok-woo dan putrinya berjalan ke arah timur. Tanpa disadari, Pak Anton yang mendengar percakapan telepon Seok-woo tadi ikut berjalan bersama mereka. Kembali ke orang-orang yang sedang menuju alun-alun utama, mereka terlihat gugup dan was-was karena keadaan yang sepi. Tidak seperti yang dijanjikan bahwa di sana banyak militer. Saat mereka sampai di bawah tangga, ternyata semua militer sudah menjadi zombie. Shin berpindah ke Seok-woo yang sedang menuju arah timur. Dia kembali menerima telepon dari temannya yang seorang tentara, yang mengatakan bahwa pasukan yang akan menjemput Seok-woo dan putrinya tidak bisa dihubungi lagi, dan ternyata mereka juga sudah terinfeksi. Saat berbalik, Seok-woo melihat banyak orang berlari karena ada satu batalion militer yang sudah terinfeksi. Saat putrinya tidak fokus dan melihat ke arah ayahnya, dia disergap dari belakang oleh satu zombie. Namun, Sang-hwa dan istrinya yang kebetulan ada di sana langsung melindungi putrinya Seok-woo. Sementara Sung-kyong membawa Su-an kabur. Saat Seok-woo sedang kabur, dia diserang oleh satu zombie. Dia terlihat kewalahan, tetapi Pak Anton yang selamat membantunya dengan menutupi wajah zombie tersebut. Saat Seok-woo ketakutan dengan keadaan, Sang-hwa meneriakannya untuk lari keluar. Balik ke istrinya Sang-hwa dan anaknya Seok-woo, mereka kabur ke gerbong. Namun di tengah jalan ada satu nenek tadi yang ketakutan karena ada satu zombie di depannya. Tanpa berpikir panjang, Sung-kyong dan Su-an menolongnya dan membawanya ke gerbong lain bersama Pak Anton. Shin berpindah ke gerbong depan. Mereka semua merasa ketakutan dan tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka lihat. Saat semua berdiam diri, si tua Sok tahu ini mengancam staf kereta untuk memberitahu masinis agar kereta segera berangkat sekarang tanpa memikirkan orang yang masih tertinggal. Shin menunjukkan keadaan di stasiun. Yang lain mencoba menahan zombie dan menghalangi pintu, tetapi pintu yang sudah retak memaksa mereka untuk berlari dan kabur. Saat di tangga, ada 3 anak baseball di depan. 2 di antaranya diserang zombie, dan satu lainnya gemetar ketakutan. Kemudian ada Seok-woo yang menyadarkannya untuk lari. Namun, saat mereka menuju ke arah kereta, ternyata kereta sudah berjalan, dan mereka harus mengejar kereta tersebut dengan tantangan zombie yang semakin banyak dan mengerikan. Di depan, masinis mencoba menelepon pusat untuk mengabari keadaan dan meminta pemberhentian di stasiun yang aman, tetapi pihak pusat tidak bisa dihubungi karena saluran telepon yang buruk. Kembali di gerbong, putrinya Seok-woo, saat Sung-kyong ingin menelepon suaminya, Pak Anton melerai dan mencegahnya.
karena dia melihat bahwa gerbong yang mereka tempati itu tidak aman dan sudah banyak zombie. Mereka mencoba perlahan menuju ke arah toilet untuk berlindung di dalam sana. Kemudian istrinya Sang-hwa meneleponnya mengabari situasi mereka. Ternyata mereka terjebak di toilet gerbong 13. Disinilah Seok-woo, Sang-hwa, dan Jung-guk berencana untuk menyelamatkan dan kembali ke gerbong orang-orang yang aman. Mereka bertiga mempersiapkan diri dan membuat strategi untuk melawan zombie di setiap kereta. 자, 네 칸만 가면 돼. 가운데 너. 네가 뒤에서 달려드는 놈들 있으면 막아. 쓸모없어. 들어간다. 간다. 나와. 쟤들 터널 들어가니까 멈춘 거 맞지? 네? 그런 거 같긴 해. 핸드폰 좀 줘봐요. Saat mereka sampai di gerbong 13 dan berhasil menemukan semuanya, mereka langsung menuju gerbong yang aman. Kemudian di gerbong depan, terlihat Jin-hee menerima pesan dari temannya bahwa rombongan Seok-woo akan tiba di gerbong mereka dengan membawa orang-orang yang telah mereka selamatkan. Namun, saat mereka memberitahu semua orang di sana, si tua bajingan ini memprovokasi mereka bahwa mereka tidak akan berhasil menuju gerbong ini tanpa terinfeksi sedikit pun. Dan akhirnya, mereka semua percaya dan mencoba memperkuat pintu gerbong. Saat rombongan Seok-woo berada di samping gerbong orang-orang, semua orang yang ada di gerbong aman mencoba menutup pintunya agar mereka tidak bisa masuk. Jung-guk menahan pintunya dengan tangannya agar pintu tidak bisa tertutup rapat. Di sisi lain, Sang-hwa dan Seok-woo mencoba menahan pintu yang sudah dipenuhi zombie. Karena ada perdebatan yang cukup lama, Sang-hwa mengorbankan dirinya agar semuanya bisa aman menuju gerbong depan. Akhirnya, saat Jung-guk berhasil membuka pintu menuju gerbong aman, mereka semua berlari ke arah sana. Namun, nenek-nenek tadi malah berdiri sendiri dan tidak ikut masuk, dan akhirnya dia tertular. Seok-woo langsung marah kepada si tua bajingan itu, tetapi si tua ini mencoba memprovokasi semua orang lain bahwa Seok-woo dan yang lainnya sudah terinfeksi. 저쪽에서 오신 분들 없을 것 같습니다. 우리 이동해 주세요. Pada akhirnya, mereka semua mengusir mereka untuk menuju gerbong depannya. Kuat pintu gerbong satu sama lain, kita melihat nenek yang satu masih selamat tadi, yang setelah melihat temannya berubah menjadi zombie, berpikir untuk membalaskan dendam kepada semua orang yang ada di gerbong tadi, dengan cara membuka pintunya agar semua zombie masuk. 이 열차 현재 부산 방면 순항 중. 관제씨! 관제씨! 여러분께 알려드립니다.
Tak lama kemudian, jalur kereta mereka terhalang oleh reruntuhan gerbong kereta lain. Masinis mengumumkan agar yang masih hidup berpindah keluar dan menuju jalur kiri, karena masinis akan mencari kereta baru di jalur sebelah kiri paling ujung. Ternyata staf dan si tua bajingan masih hidup dengan bersembunyi di toilet. Saat mereka ingin keluar, si tua bajingan ini, sesuai dengan namanya, bajingan, menyuruh staf untuk maju duluan dan mendorong staf tersebut agar menjadi korban. Sementara dia lolos berlari sesuai arahan masinis. Saat masinis sedang membawa keretanya, di sisi lain ada satu kereta terbakar dan melaju dengan cepat, menabrak kereta yang ada di sana dan menyebabkan kecelakaan serius. Dua remaja baseball yang selamat dari reruntuhan segera mencari jalan menuju jalur kiri. Saat si tua bajingan menuju jalur kiri, dia menemui dua remaja baseball tadi dan mendorong cewek untuk dijadikan korban. Shin berpindah ke Seok-woo dan yang lainnya yang ada di bawah reruntuhan kereta. Saat masinis melihat si tua bajingan menuju ke arah jalur kiri dan dikejar zombie, dia mencoba menolongnya, tetapi malah si masinis yang menjadi korban. Si tua berlari menuju kereta dan kabur. Seok-woo mencoba mencari jalan keluar, namun dan, ya, Pak Anton rela mengorbankan dirinya agar Sung-gyeong dan So-an bisa kabur duluan. Di sisi lain, Seok-woo dan yang lainnya berlari menuju kereta si tua dengan dikejar banyak zombie. Mereka hampir gagal, tetapi Seok-woo mencoba melawan zombie yang membuntuti dengan menarik mereka ke kereta. Saat zombie berhasil diatasi, Seok-woo menuju ruang masinis dan ternyata si tua ini sedang duduk melemas. Saat keluar, ternyata dia sudah terinfeksi dan masih sedikit sadar. Seok-woo melawannya dan berhasil, namun dia juga tertular karena digigit. Seok-woo meminta Sung-gyeong dan anaknya untuk masuk ke ruang masinis. Dia memberitahu tentang kemudi yang ada di kereta. Dengan perasaan berat, Seok-woo keluar dan menjauh karena dia sudah hampir sepenuhnya menjadi zombie, agar tidak membahayakan mereka berdua. Sesampainya di Busan, mereka berjalan menuju terowongan. Ternyata di ujung terowongan sudah ada sniper dan militer lainnya yang sedang berjaga. Salah satu atasan mereka mencoba memberitahu pusat bahwa ada dua orang wanita, satu dewasa dan satu anak. Sedang berjalan dan menuju ke arah mereka. Atasan memberitahu ke pusat bahwa mereka tidak terlihat seperti manusia atau zombie karena cahaya yang gelap. Pusat meminta agar menembak mati saja. Saat sniper ingin menembak mati Sung-gyeong dan So-an, semua anggota militer mendengar nyanyian So-an, yang menandakan bahwa mereka orang yang selamat. Semua langsung menghampiri dan mengevakuasi mereka. 노래하고 있다 이상.
Film ini mengajarkan kita tentang pengorbanan, keberanian, dan pentingnya saling peduli, terutama dalam masa-masa sulit. Dalam dunia yang serba tak pasti, cinta dan solidaritas menjadi kekuatan yang bisa mengalahkan segala ketakutan. Jadi, meski dibalut dengan kisah zombie yang menegangkan, Train to Busan lebih dari sekadar film aksi. Ini adalah kisah tentang kemanusiaan. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di video berikutnya.